Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisaul Janah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Ara dan Ustazah Lulu akan membahas tema yaitu asik beragama dan jauh dari maksiat. Oke Ustazah, saya udah siap nih Ustazah. Dengerin ceramah Ustazah hari ini. Masya Allah. Saya udah rapi kan Ustazah? Gimana penampilan saya hari ini? Masya Allah, pemuda soleh. Alhamdulillah. Tunggu. Apa lagi? Ambil di mana? Di mana kek? Lah ini buat koko gua sama peci ini. Lupa bener lu Pak Adri. Aku Pak Adri, aja. kebiasaan bener lo. Ini gue nemu di jemuran. Ya itu punya gua Pak Adri. Nggak boleh lain kali gitu, itu namanya subhat. Ini kokonya Iya Andon. punya saya Ustazah. Makanya ini ya Allah saya buru-buru datang ke sini gara-gara mana dia koko saya ini. Saya lihat di jemuran nggak ada namanya Ustazah. Yaudah saya pakai. Iya tapi nggak boleh gitu Pak Adri. Lain kali. Bener nggak Ustazah? Oh. Pak Jri gimana Pak Jri? Itu kan bajunya Andon. Ini. Ada dah. Terus saja sampai rambut saya lari-larian saya kesini. Iya. Tapi Saya pengen rapi Ustazah. iya, pakai koko tapi punya orang gitu ya. Yang nggak tahu sih. Tadi iya punya dia. Maaf ya. Cari-cari nggak ada Ustazah gitu loh. Iya. Ini gimana Ustazah kalau kayak gini nih? Iya ya. Ya jadi kan kita harus menghindari hal-hal yang dilarang ya. Kalau yang dilarang Allah itu kita harus benar-benar menghindari gitu atau menjauhi. Tapi kalau yang diperintahkan Allah kita boleh melakukan yang semampu kita. Jadi istilahnya maksudnya gini, kan Fajri misalkan udah tahu nih mencuri nggak boleh. Pokoknya bener-bener nggak boleh mencuri dalam bentuk apapun. Atau misalkan gini, udahlah pinjam aja sebentar gitu di jemuran kan, nggak tahu punya siapa tapi kan nanti juga dikembalin lagi di jemuran. Nah itu nggak boleh coba-coba. Kayak misalkan Allah ngelarang nggak boleh membunuh, coba-coba aja membunuh gitu. Nggak boleh. Terus ada juga misalkan contohnya dilarang berzina. Coba dikit-dikit zina gitu atau nyobain. Nggak ada begitu kalau dilarang. Ya sebab kata Rasulullah, "Manahaitukum anhu fajtanibuhu." Ya, kata Rasul, apa yang aku larang dari kalian maka tinggalkanlah. Tinggalkan benar-benar meninggalkan, jangan melakukan. Wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum. Fa'tu bihi mastata'tum. Jadi kalau yang kamu diperintahkan, lakukan sesuai kemampuan kamu. Jadi misalkan gini, kalau perintah itu kita bertahap ya. Misalkan sholat 5 waktu, kita cuma bisanya 5 waktu, ya udah itu jaga 5 waktu gitu. Yang sunnah-sunnah belum bisa, nggak apa-apa. Puasa bisanya Ramadan doang, ya udah Ramadan itu gitu. Yang lainnya belum bisa nih Senin Kamis, nggak apa-apa. Lakukan semampumu, senyamanmu gitu. Batasannya wajib dengan haram. Kalau yang wajib boleh perlahan atau bertahap atau semampunya. Tapi kalau yang sunnah, kalau yang haram, yang dilarang harus ditinggalkan, benar-benar tinggalkan. Contohnya misalkan tadi kan Ustazah udah bilangin kalau kan dilarang membunuh, nggak boleh membunuh, ya nggak boleh. Saya juga nggak berani Ustazah. Ngeri. Contoh yang paling ekstrimnya ya. Tapi gini nih Ustazah, suka di anak-anak muda gitu kan. Cobain aja, orang di dunia sebentar kok gitu. Cobain aja semua gitu yang inilah itulah segala macam. Udah cobain aja. Narkoba, Iya. miras itu gimana tuh? Yang gitu-gitu Ustazah tuh gimana kalau anak yang begitu tuh? Penasaran kan kita penasaran tinggi nih Ustazah. Penasaran nih, daripada penasaran cobain aja udah Iya. gitu. Nah itu kan karena nggak tahu dasarnya ya. Jadi kalau yang haram-haram itu emang nggak boleh sedikit pun coba-coba apa. Kalau kita udah tahu ya, ya udah tinggalkan. Tapi kalau misalkan tadinya coba-coba ini belum tahu nih, belum tahu hukumnya atau
ya katakanlah bisa jadi ujungnya belum dapat hidayah. Ya. Terus kita tahu bahwa oh ternyata apa yang dilarang harus ditinggalkan 100% gitu. Ya, terus udah tahu maka harus tinggalkan. Jangan coba-coba lagi. Ya, jangan coba-coba lagi misalkan minum-minum. Coba-cobalah dikit minum, coba nggak apa-apa gitu. Nggak boleh. Sebab sedikit atau banyaknya itu memabukkan atau tidak memabukkan, yang namanya minuman keras, khamr itu haram. Jadi kan ada yang bilang kalau nggak memabukkan nggak apa-apa gitu. Jadi kalau minumnya dikit nggak mabuk, nggak sampai mabuk nggak apa-apa. Tetap aja haram karena zatnya haram. Jadi kan ada, ya memang ada sih mungkin yang diantara kita yang ingin memudah-mudahkan agama ya. Padahal agama sendiri itu udah mudah. Ya kata Rasul itu udah memang Allah ciptakan agama untuk kita itu emang Allah udah kasih mudah. Ya bahkan ibaratnya gini. Kalau orang mu'alaf ya, baru masuk Islam, sholat nggak bisa nih, cuma bisa baca Allahu Akbar, udah baca Allahu Akbar. Yang penting ikut gerakannya. Sholat Simple subuh, ya? Iya, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Bacanya apa? Allahu Akbar doang. Semampu dia Allahu Akbar, habis itu Allahu Akbar ruku. Habis itu Allah, sami Allahu liman hamidah, dia mungkin nggak bisa ngucap sami Allah. Ya udah Allahu Akbar, udah gitu dulu. Tapi nanti bertahap, diajarin. Belajar saja ya. Diajarin. Jadi agama itu emang mudah dan sebenarnya yang membuat sulit itu kitanya gitu. Karena kita terlalu banyak pertanyaan, terus kita terlalu banyak ibaratnya memudah-mudahkan. Agama itu sendiri udah mudah. Coba contohnya gini, minum alkohol atau khamr ya. Khamr yang tadi Ustazah ini ya. Iya. Emang manfaatnya apa? Coba manfaatnya apa? Kalau menurut Bikin pusing. Kalau Bikin Anda, pusing. bikin pusing, enak gitu? Nggak tahu. Pernah pengalaman saja. Jadi saya nggak tahu saja. Saya dikasih sama teman saya, nih minum gitu. Terus saya minum tuh. Nah terus saya itu nggak tahu, saya nggak tahu. Nah kalau itu hukumnya gimana Ustaz? Kita nggak tahu nih kalau itu minuman keras gitu. Jadi dibilang ini Coca-Cola nih gitu. Tapi emang ada rasa pahit-pahitnya waktu itu gitu. Saya tahu tuh minumannya. Terus saya sampai tidur di toilet. Itu saking wah kepala saya pusing banget. Pusing gitu. Itu 2 gelas ya? Enggak. Oh dikit, kirain 2 gelas. Itu gimana Ustaz? Iya, jadi kalau kita nggak tahu itu dimaafkan ya, ma'fu. Kalau dalam syariatnya ma'fu, dimaafkan. Rufi al-aqlam, diangkat catatan malaikat. Jadi malaikat nggak mencatat kalau kita tidur sampai kita bangun. Atau pingsan sampai kita bangun, kita kecil sampai kita balik. Ya, kemudian yang ketiga orang orang gila sampai dia sadar. Orang gila sampai dia sadar tuh maksudnya kalau dia ayan atau epilepsi ya, atau mungkin dia suka kambuh dimasukin rumah sakit jiwa. Maka ketika dia di rumah sakit jiwa itu dia mungkin minum minuman keras atau dia mungkin ngapain yang diharamkan itu nggak dosa, nggak dosa. Jadi termasuk tadi tuh Andon kan nggak tahu tuh, terus minum katanya Coca-Cola gitu, nggak tahu pusing ini. Andon baru tahu kan, ya Allah ini ternyata khamr atau ternyata alkohol. Ya insya Allah nggak dosa. Ya anggaplah itu takdir Allah ngasih tahu begini rasanya khamr gitu. Pengalaman Andon dikasih. Iya, jadi emang saya benar-benar nggak tahu. Emang saya ngeliatnya emang warna Coca-Cola gitu. Jadi udah saya minum aja tapi kok pahit gitu. Lama-lama pas saya jalan-jalan tidur saya di depan toilet. Jadi itu termasuk yang nggak tahu. Yang nggak tahu itu dimaafkan. Tapi kalau udah tahu nggak boleh pura-pura nggak tahu lagi. Iya. Atau coba-coba kayak Fajri misalkan cobain pengen nyobain gitu dikit aja. Nah, pokoknya kalau yang dosa itu nyobain dikit juga nggak boleh. Nggak boleh Ustaz ya. Oke. Kalau misalnya nih lingkungan kita kan bisa dibilang kurang baik lah kayak gitu Ustaz. Tapi kita yang namanya lingkungan ya, pengen bergaul, nah tetap pengen pengen tetap asik lah kayak gitu, tanpa harus meninggalkan kewajiban kita. Maksudnya ada gak solusi dari Ustazah kayak gitu, agar kita tetap asik dalam pergaulan, tapi kita juga tidak lupa dalam ibadah kayak gitu. Ya. Jadi Rasulullah itu kan hidup juga dalam lingkungan jahiliyah, yang menyembah berhala, terus yang pesta-pesta, ya. Tapi kan Rasulullah istilahnya enggak juga mencela gitu, ya enggak mencela. Cuma Rasulullah juga enggak hadir ke tempat tersebut gitu, ya enggak hadir itu maksudnya enggak
ibaratnya nggak Nimbrung ya. nimbrung Ikut gitu ya. Ustazah. Tapi kalau untuk dakwah Rasulullah datang. Maksudnya kalau untuk yang misalkan lagi minum-minum ikut minum-minum enggak. Oke. Ya misalkan lagi pesta-pesta ya, minum arak Rasulullah enggak. Terus kalau lagi menyembah berhala Rasulullah enggak ikut. Tapi Rasulullah tetap silaturahim, Ngobrol. tetap gitu. datang ngobrol. Jaga Ya jadi hubungan, jadi nggak ada alasan kita misalkan ya kita datangnya jangan pas dia mabok-mabok atau kalaupun pas mabok-mabok ya kita nggak mabok gitu, kitanya jangan mabok. ikut-ikutan. Ah. Jangan Jadi kita dia saya tapi kita tetap berteman dengan dia karena kita punya misi. Kalau apalagi kalau punya misi ya Fajri ya, Oh, iya. punya misi. Jadi kita ibaratnya misi gitu. Aduh, numpang lewat itu. Numpang lewat. Iya, Bang. Bukan saya. Maksudnya misi tujuan gitu. Iya, punya Ah, gitu, ya. punya tujuan untuk memperbaiki atau paling nggak nyampe lah bahwa istilahnya dia bisa melihat saya dulu punya temen, mungkin dia kan nggak dapat hidayah sekarang nih, dia Iya. mungkin mabok-mabok sekarang, tapi bisa jadi 10 tahun mendatang, 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang dia insaf itu karena apa? Saya dulu punya temen orangnya baik banget gitu, itu bisa Allah kasih hidayah lewat kita datang doang nih, Iya. kita ibaratnya wujud orang yang baik gitu, bukan yang ngikut seperti mereka atau nyatu dengan mereka, tapi kita tetap bergaul ya. Dan itu mudah-mudahan jadi ibaratnya jadi memori dia tersendiri. Siapa tahu dari situ dia dapat hidayah gitu. Dapat hidayah karena saya tuh insaf begini karena saya dulu punya temen dia selalu datang tapi nggak pernah ikut mabok-mabok gitu. Berarti kita nggak harus kaku juga saja ya. Nah, ini kalau ngambil barang kayak gini dosa terus saja nih. Kan saya nggak tahu. Ya kan minta maaf. Ya gitu maksudnya. Kan Saya juga nggak tahu nih Ustazah. gimana ini? Teman saya nggak tahu, saya juga nggak tahu kalau yang punya teman saya Ustazah ini gimana Ustazah. Jadi sama-sama nggak tahu gitu Iya. ya. Iya, saya nyariin saja. Ya Allah nih sampai begini rambutnya begini. Jadi kalau saya ambil peci saya gimana? Boleh nggak Ustazah kira-kira? Ya boleh. Oh, boleh nih. Tolong. Nih. Nah, biar rapian. Sekalian. Nggak usah. Oh, iya. Jangan. Oke. Tapi gini ya, jadi kalau Andon sama Fajri udah akrab, sebenarnya di situ ada hak ukhuwah khusus, artinya hak yang khusus ya, bukan yang umum. Kalau yang umum kan nggak berapa kenal ya, seperti memberi salam ya, hakul muslim alal muslim. Jadi haknya seorang muslim terhadap muslim itu ada yang 5 itu, yang kalau ketemu kasih salam, kalau sakit dijengukin, kalau bersin dijawabin, terus kalau meninggal didatengin, diurusin ya. Kemudian kalau diundang datang. Datang Itu hadiah. yang hak yang umum-umum nih. Misalkan bukan sama yang akrab kayak Fajri sama Andon akrab nih. Kalau akrab itu boleh mengambil barang yang biasa atau boleh ngambil barang yang umum aja dipakai sama Fajri atau sama Andon. Misalkan sabun nih. Andon punya sabun, terus Duit? Fajri nggak punya sabun. Terus di kamar mandi ada sabun, udah mandi pakai sabunnya Andon nggak apa-apa. Nggak pakai bilang. Kalau duit Ustazah. Duit sebatas yang kira-kira Andon nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jangan misalkan gini, HP-nya Andon boleh nih diambil gitu, nggak Waduh. boleh. Kalau yang ibaratnya yang berharga ya harus. Yang ringan-ringan lah ya. Contohnya misalkan Fajri punya kue donat, udah tahu nih Andon itu kuenya Fajri, terus tapi Andon lapar banget, udah ambil aja deh, nanti bilang belakangan, nggak apa-apa. Kalau sebatas yang ringan-ringan seperti teh yang ibaratnya itu udah namanya hak khusus gitu. Kayak kakak adik gitu ya Ustazah, misalkan Iya. kakak adik kan sama-sama perempuan nih, kadang kan suka mau pinjem baju, si adiknya pinjem baju Nggak ada kakaknya atau nggak ada adiknya, kakaknya main nggak pakai ada. aja. Ya, itu nggak apa-apa gitu Nggak apa-apa. Ustazah. Temen juga gitu, sahabat, tapi Kayak udah yang yang udah deket banget, akrab yang banget udah gitu deket ya, banget, Ustazah. kayak misalkan pakai penitinya, pakai brosnya gitu, nggak apa-apa. Andon misalkan kayak tadi, ya sebenarnya jadi Berarti- jatuhnya pakai bajunya juga sebenarnya nggak mencuri sih kalau udah deket ya. Nanti tinggal Tapi kan- sejauh mana kedekatannya. Ustazah, misalkan gini nih Ustazah, kan perempuan itu kalau ada yang bilang cukup di rumah aja gitu, jangan kayak misalkan keluar-keluar tuh dibatasi gitu. Nah cuman kan kalau zaman sekarang nih, anak-anak zaman sekarang kayak pulang kuliah mau nongkrong dulu nih sama teman-temannya, itu kalau pandangan Islam tuh gimana Ustazah? Jadi Ara, kita kan tahu dulu ya penciptaan perempuan itu seperti apa, penciptaan laki seperti apa gitu. Prinsipnya Islam itu sama, menyamakan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan, terutama dalam pahala dan dosa. Artinya dalam amal soleh juga perempuan diperintahkan, laki-laki diperintahkan baik, perempuan juga diperintahkan baik ya.
semua punya peluang masuk surga, laki-laki dan perempuan. Cuma memang ada beberapa hadis yang spesial untuk perempuan. Ya, di antaranya sholatnya perempuan di rumah, sholatnya perempuan di kamar lebih baik dari di rumah. Sholatnya di rumah lebih baik dari di masjidnya. Artinya di sini kenapa? Karena dengan keterbatasan perempuan, misalkan mungkin kalau yang udah rumah tangga kan masak dan lain-lain repot kalau harus ke masjid. Sementara laki-laki sunnah muakkad tuh, malah sebagian ulama ada yang bilang wajib ke masjid gitu ya. Walaupun sebagian tetap kedudukannya adalah sunnah. Nah begitu juga ada hadis spesial lagi bahwa ketika perempuan keluar rumah maka disitulah panah-panah setan dilepaskan. Artinya panah-panah setan itu perempuan itu terus digoda oleh setan. Nah makanya kalau nggak ada yang penting banget ya, misalkan nggak ada yang penting banget kan thalabul ilmi, menuntut ilmu penting, harus ya perempuan keluar nggak apa-apa. Berdakwah, perempuan wajib nggak berdakwah? Wajib, laki-laki wajib berdakwah, perempuan wajib berdakwah. Terus misalkan pulang, yang penting gini, kalau memang nongkrongnya itu adalah untuk kebaikan, ya, silaturahmi gitu ya, untuk kebaikan, ya misalkan mungkin jadi support yang lagi sedih atau mungkin kasih solusi yang lagi susah, ya kemudian pertemanan yang misalkan diniatkan untuk kebaikan, nggak apa-apa aja. Untuk gaul yang baik gitu, gaul yang sehat. Kan kalau nggak sehat toksik. Iya, ya, maksudnya jadi jadi nggak bagus juga, Allah nggak ridho gitu. Nah nanti kalau emang udah waktu pulang ya pulang, kan perempuan ibaratnya ada jam-jam tertentu yang dia ibaratnya pantasnya dia udah ada di rumah gitu. Walaupun nanti sesuai sikon aja. Iya. Itu ngomong-ngomong soal setan melepaskan panah-panahnya itu, berarti di sana juga ada cabang olahraga panah gitu saja. Waduh, ada atlet panah. itu kan ibarat ya, Andon kira-kira. itu diumpamakan gitu, artinya kecepatan setan menggoda perempuan itu cepet banget, seperti panah yang dihujamkan ke perempuan itu gitu. Jadi setiap dia keluar tuh, ayo kamu dandan yang ini biar laki-laki tertarik, ayo kamu goda ini biar ini ayo kamu, istilahnya itu tuh godaan banyak ya. Ada juga misalkan ayo kamu tuh lebih hebat dari suami kamu terus saja berkarir ya, dengan tergantung kelemahan perempuan itu di mana. Ya, makanya kita harus tahu nih sebagai perempuan, kita harus tahu kelemahan kita nih Ara ya, kita harus tahu kelemahan kita di mana, sehingga nanti ketika setan menggoda di titik lemah kita, justru di situ kita kuatkan. Iya. Kan jadi bisa ngeledekin gitu saja gitu. Waduh. Boleh nggak saja ngeledek kayak gitu? sama setan. Iya. Emang kelihatan setannya? Kan Setiap hari di kaca. Iya, paling kan kita ngeledek setan tuh kalau dalam hadis itu kita sujud. Jadi ketika kita sujud, setan lari terbirit-birit. Setan paling gak suka sama orang yang sujud. Jadi entah itu sujud dalam sholat ataupun sujud syukur. Sujud syukur itu kalau dapat kebaikan apa langsung sujud. Gitu. Kayak yang pemain bola tuh kalau gol sujud. Nah itu setan lari terbirit-birit. Waduh, main bola juga dong. Kan di lapangan bola juga ada setan. Jadi dia ketika dia sujud tuh kan mungkin pemain-pemain tuh ada yang sombong, ada yang apa gitu. Ada yang iri, ada yang dengki, ada yang jahat hatinya atau apa. Nah itu goda setan itu. Juga hawa nafsunya ya. Nah begitu ada yang sujud ya, misalkan ada seseorang dia bisa gol terus sujud, setannya lari terbirit-birit. Jadi setan itu paling tidak menyukai orang yang sujud, karena setan nggak pernah bisa sujud kepada Allah. Sementara kita manusia mau menghambakan diri kepada Allah, itu kelebihan kita. Jadi makanya dia takut dan lari terbirit-birit ketika melihat orang yang sujud. oh gitu. Nah ngomong-ngomong soal bola Ustaz ya, kan belum lama nih Piala Dunia Ustaz ya. Itu banyak kan orang yang taruhan lah gitu. Orang banyak yang taruhan. Nah, sama kayak contohnya ketika seorang wanita melahirkan, itu kan taruhan juga Ustaz ya. Iya. Itu gimana Ustaz ya? Taruhannya sama nyawa Iya, soalnya. taruhannya gimana Ustaz ya? Berarti soalnya selurusin lagi. Orang kalau pas pertandingan bola itu kan dia mendapatkan hasil yang haram. Nah, berarti kita anak haram dong. Karena hasil dari taruhan anti nyawa, kita anak haram dong. Gimana Ustaz ya? Iya. Kalau yang satu haram, yang satu wajib, yang satu
ya taruhannya bagus kan. Iya. Kalau nggak dikeluarin tuh anaknya jadi apa tuh? Di dalam perut. Ibunya nggak keluar. Nggak jadi Andon, nggak jadi Fajri ya. Nggak jadi ustazah juga. Iya. Jadi emang kita ibaratnya kembali mengingat perjuangan orang tua kita ya kalau begitu ya. Taruhannya nyawa gitu. Nah, itu dia. Nah kalau taruhan yang di stadion itu yang nggak boleh, Berarti kalau haram. taruhan nyawa buat orang yang melahirkan amat bagus tuh saya. Iya. Jadi jangankan taruhan gitu ya, Andon, Fajri, kita nih ngadain perlombaan nih Iya. dengan syarat yang ikut Bayar. lomba bayar. Yang ikut lomba bayar nih, misalkan apa? Lombanya bagus, misalkan Lomba futsal, pendaftaran 100 orang per berapa 100.000 per tim ya. Kita ngambil juaranya Hadiahnya, dari ya. hadiahnya itu dari Dari uang situ, itu pendaftaran nggak itu boleh. Oh itu nggak boleh. Haram sebab kan seperti undian, jadi kayak bertaruh gitu, kayak judi, diumpamakan, dianalogikan seperti judi. Kan bayar nih, belum tentu menang, kalahnya belum tahu kan. Iya. Kecuali murni kita berlomba, terus hadiahnya itu dari sponsor. Dari, Berarti itu kayak judi ya, ustazah? iya, sebab kan harus daftar bayar. Kalau nggak bayar, nggak, ibaratnya hadiahnya bukan. Kalau hadiahnya bukan dari situ, ini bayar. Misalkan hasil pendaftaran ini akan disumbangkan untuk yang gempa bumi di Cianjur. Nah itu nggak apa-apa. Oh kalau itu nggak apa-apa ustazah. Bayar, Oh, tapi hasil bayarnya bayar itu itu, untuk Diberi yayasan untuk disumbangkan, oke. sumbangkan itu kan nggak judi. Emang Iya. murni yang ikut itu emang lomba gitu. Iya. Tapi ini jelas kan terus untuk Cianjur kalau Ada ini. kegiatan Nah gitu kalau ya. ini misalkan lomba azan tapi bayar, kan harusnya lomba itu nggak bayar. Yang namanya lomba ya nggak bayar, gratis. Jadi Hadiahnya emang udah disiapkan, jadi nggak ada adu apa gitu supaya jadi juara apa gitu. Oh, kalau gitu saya besok harus lapor ke PRT tuh. Nggak boleh PRT. Atau gini, bayarnya untuk iuran RT, masukin ke iuran RT boleh. Hadiahnya Pak RT-nya bingung dari mana. Dari iuran itu tadi iuran RT. Iya, ustazah. Dari iuran RT. Nggak boleh. Jadi emang harus cari sponsor dulu. Karena nih kita mau ngadain Relawan ya. pertandingan gitu. Baiknya begitu saja. Iya. Kalau gitu taruhan Taruhan, takutnya itu masuk ke judi subhatnya gitu, kayak tadi kan Iya. ngambil baju subhat Ngambil baju, gitu. ya. Sebenarnya sih nggak subhat ya, jadinya udah clear kan, nggak dosa. Iya, alhamdulillah. Jadi kita Karena- tahu nih saja gitu kan. Kalau sama teman dekat Nggak berarti apa-apa. nggak apa-apa. Pakai sisirnya Andon, pakai Oh, apanya Fajri, sendoknya, pakai piringnya, nggak apa-apa. nggak bilang apa-apa itu Nggak ya. apa-apa. Jadi Selagi hubungannya emang udah akrab, udah dekat gitu ya Ustazah. Udah saling merelakan Nah. gitu, nggak apa-apa udah. Tapi saya juga harus minta maaf saja. Iya. Karena saya nggak izin. Tapi Nedon. Iya. Ya Allah. Alhamdulillah. Bau keringet lu nih. Oh iya. Alhamdulillah masih banyak yang saja. Saja ya. Sama-sama. Kajian kali ini saya sama Fajri jadi akur lagi nih saja nih. Iya. Kan tadi saya datang sini kesel banget kan. Wah hilang. Emosi. Jadi uber-uber ya Fajri. Kayak sweeper ya. Iya. Uber-uber. Ya, alhamdulillah saja sekali lagi terima kasih banyak yang saja Iya, atas sama-sama. pencerahannya. Makasih juga Ustaz Kita ya. berdua, Ara, terima kasih ya. Saja kita pamit nih saja. Iya, iya. Ara, Iya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.